Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana untuk hari ini? Kabarnya semua baik-baik? Iya. Ya, baik. Sebelumnya kita memulai dengan pelajaran di hari ini. Ibu, kita akan bersatu di dalam doa, tetapi sebelumnya Ibu persilakan si Mesia untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk Mesia yang sudah membawakan kita di dalam doa. Untuk hari ini Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Lisa Kayai, Lenora Yawandare, Joyce Taran, Yuliana Koridama, Meske Manobi, Mesia Aruri, Melan Warkawani, Stella Kaisiri, Cindy Lewerisa, Aner Taran, David Rumansara, Joyce Joshua Rawai, Mikael Galenta. Iya, demikian untuk hari ini anak-anak. Ibu senang karena semua bisa hadir untuk kita belajar di hari ini. Iya, baik. Sebelumnya kita menyanyi dulu satu lagu nasional. Lagu Indonesia Raya. Silakan Lisa memimpin teman-teman untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, dipersilakan semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih. Itu belajar. Iya, silakan duduk. Yang semua terlalu tegang, biasa toh.
Ya, baik, untuk hari ini materi kita di hari ini kita akan belajar mengenai diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, peserta didik dapat mengetahui silsilah diri dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah dan membuat pohon keluarga, kemudian dengan percaya diri boleh mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman. Iya, baik anak-anak sekalian, sebelum kalian mengenal tentang pohon atau akar dari keluarga kalian, sebelumnya Ibu menjelaskan sedikit mengenai diri dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Anak-anak yang kita ada di depan kita tadi tentang tujuan pembelajaran kita, bagaimana peserta didik dapat mengetahui silsilah dalam keluarga masing-masing. Pasti setiap anak mempunyai pohon sejarah atau silsilah dari tiap keluarga berbeda dengan anak yang lain. Iya, dalam satu keluarga, yang dimaksud dengan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Iya, ini yang dinamakan dengan keluarga inti. Keluarga inti ini terjadi karena adanya hubungan biologis, ya, hubungan biologis yang terjadi akhirnya anak-anak boleh ada dalam tengah-tengah keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun yang dimaksud dengan keluarga ini ada terdiri atau tinggal di tengah-tengah lingkungan sosial, baik masyarakat, lingkungan yang lebih luas, ya. Baik, kita sebelum melangkah menuju kepada pohon keluarga, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana diri kita, ya. Kita ini mempunyai identitas yang berbeda-beda. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang keluarga, ciri-ciri secara umum dalam keluarga. Yang pertama, keluarga terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ikatan baik, terutama ikatan darah, ya. Garis keturunan itu berasal dari garis keturunan seorang laki-laki, ya. Dari laki-laki ini dipersatukan dengan seorang perempuan, maka akan hadir kalian, ya, atau dinamakan dengan anak-anak. Dari ciri-ciri keluarga yang kedua yaitu setiap orang dalam keluarga biasanya tinggal bersama-sama dalam satu rumah, ya. Di dalam satu rumah itu pasti ada saudara, baik itu kakak atau paman atau bibi, ya. Itu ciri-ciri dalam keluarga. Yang ketiga, atau terdiri keluarga memiliki suatu kebudayaan bersama, ya. Itu yang dimaksud dengan keluarga. Apa yang dimaksud dengan fungsi dari keluarga atau kegunaan dari keluarga? Keluarga ini ada dikatakan fungsi pertama yaitu tentang fungsi biologis. Fungsi biologis ini meneruskan garis keturunan, memelihara dan membesarkan anak, ya. Fungsi biologis berarti dalam satu rumah, satu keluarga itu dia punya kegunaan tersendiri, ya. Oh, satu keluarga pasti dia punya tujuan hidup masing-masing itu ke depan berbeda-beda, ya. Kenapa dikatakan fungsi biologis? Karena itu ada hubungan antara si pria atau wanita dalam suatu ikatan darah, ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi biologis. Yang kedua, fungsi sosiologis. Apa yang dimaksud dengan sosiologis? Berarti dalam suatu keluarga ini bukan hanya kita tinggal dalam satu rumah, ya.
Di dalam lingkungan keluarga pasti ada tetangga, ada lingkungan masyarakat, ada saudara-saudara kita yang hidup kita bertetangga saling berdekatan. Iya, ini fungsi atau guna yang kedua. Yang ketiga dikatakan fungsi fisiologis. Fisiologis ya, apa yang dimaksud dengan fisiologis? Yang dimaksud dengan fisiologis adalah setiap keluarga pasti dia punya hubungan batin antara keluarga anak atau bapak dan mama ini terjalin secara erat, ya. Dinamakan fisiologis berarti hubungan kekeluargaan atau keakraban dalam suatu keluarga itu sangat jelas. Yang berikut dari fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini sangat penting dalam hidup suatu keluarga. Contoh, kalian datang ke sekolah pasti punya tujuan, ya. Setiap orang tua, bapak, mama, dia menginginkan kehidupan anak-anaknya itu atau melalui suatu pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin ada yang masih mau kuliah itu berkelanjutan ya. Ya, jadi itu fungsi suatu keluarga. Keluarga dia ingin untuk dia punya anak itu harus mengalami pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, supaya dia mempunyai harapan masa depan. Yang berikut, fungsi keluarga juga dilihat dari segi agama. Kenapa agama ini sangat penting? Ya, agama ini penting karena dalam kehidupan kita sebagai manusia kita harus mempunyai pemahaman tentang agama, jati diri kita, keberadaan hidup ini kita tentu punya kepercayaan yang ada pada diri masing-masing. Jadi dari kelima fungsi ini yang dinamakan dengan keluarga. Ya, baik anak-anak, kita akan belajar mengenai pohon keluarga. Sudah ada di depan anak-anak, coba lihat masing-masing. Yang sudah tertera di gambar depan adalah menunjukkan tentang pohon keluarga. Pohon keluarga ini terdiri dari yang pertama sepasang suami istri, yaitu ada kakek atau tetek, nenek, ini yang menunjukkan garis keturunan sampai kalian boleh berada. Dan ibu yakin pasti anak-anak sekalian mempunyai silsilah masing-masing dalam keluarga. Iya, untuk itu ibu ingin untuk kalian bentuk kelompok. Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan bergegas untuk membentuk kelompok. Bangkunya diangkat, tidak boleh bergeser dengan bunyi yang keras, perlahan. Tidak geser, tidak geser. Tidak. Ibu mengharapkan dari kelompok yang akan dibagi ini, masing-masing kelompok bekerja sama ya. Masing-masing saling menyampaikan pendapat untuk diketahui bersama bahwa masing-masing punya silsilah atau pohon sejarahnya demikian. Iya. Baik, nama kelompoknya ditulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, dari lembar pekerjaan yang ibu sudah bagi, di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya
ada terdiri dari 5 pertanyaan atau 5 soal. Ya, silakan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan dan setelah dikerjakan bersama masing-masing kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selamat ya, sekarang silakan bekerja. Bekerja sama ya. Menjawab pertanyaan masing-masing, jangan diam, saling bekerja sama. Pertanyaannya ditanya kepada teman-teman yang lain mengemukakan pendapat, nanti sebentar hasilnya dipresentasikan di depan. Ya, baca soal nomor 1, teman-teman sama-sama mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya, saling bekerja sama toh? Iya. Sudah? Waktunya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ada yang bergerak. Bekerja sama. Iya, bagaimana Lisa? Mes ya. Iya, seperti itu. Ingat masing-masing punya pertanyaan. Bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Di rumah pasti ada pembagian pekerjaan. Ya, itu yang dinamakan dengan berinteraksi. Contoh seperti sekarang, Ibu sedang menjelaskan, kalian menanyakan, ini namanya kegiatan interaksi. Kalau di rumah pasti masing-masing punya kegiatan berbeda-beda dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, itu yang dinamakan interaksi. Ya, bisa paham? Oke, itu yang dimaksud menjelaskan. Bagaimana cara? Mewakili saja salah satu. Mungkin di rumah kegiatannya, kalau di rumah hari-harinya bikin apa? Atau biasanya kalau pulang sekolah, apa yang Lenora lakukan? Mama menyuruh apa? Atau bersama kegiatan dengan adik-adik di rumah? Itu kegiatan dinamakan interaksi. Iya, bagaimana? Iya. Ini saudara Bapak, bagaimana? Iya, oke. Yang soal berikut dibagi. Mungkin yang soal nomor 1 siapa yang kerjakan, nomor 2 sama-sama toh pembagian. Supaya ada kerjasama atau namanya bergotong royong. Jadi yang lain tidak diam, bagi tugas. Soal nomor 1 dikasih tugas ke siapa yang kerjakan.
Ya, sudah dikerjakan. Oke, sudah. Kalau sudah kerjakan, sudah nomor berapa? Pembagian tugas. Iya. Di rumah pasti bukan cuma kalian sendiri dalam satu rumah, pasti sebelah rumah ada tetangga. Iya tuh, sebelah rumah kan pasti ada rumah-rumah keluarga yang lain. Aktivitas kalian atau interaksi kalian dengan orang di sebelah rumah pasti ada tuh. Tidak mungkin pulang sekolah langsung jalan, ada yang menyapa selamat siang, diam saja, tidak tuh. Pasti ada sapaan. Iya. Tetapi yang intinya kegiatan di interaksi di dalam rumah. Iya, yang ini kan sudah ada toh dari pohon sejarah. Nomor 5 sudah toh. Kenapa Lisa? Jawabannya nomor 2, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ya. Kalau keluarga besar berarti ya itu yang dijelaskan di situ. Bisa Lenora, Esa, Mesia. Iya. Nanti Lenora mewakili toh. Mesia, sorry. Terbawa terus. Iya. Tadi salah satu mewakili toh. Yang tadi Ibu bilang pohon sejarah. Itu yang contohnya tadi tete atau kakek, nenek, saudara bapak itu berapa? Ya, iya. Terus dari bapak bersama mama dapat kalian dengan saudara, iya seperti itu. Sudah kelompok 1. Iya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, ayo. Semua datang untuk belajar. Tidak mungkin yang lain datang duduk diam, dengar-dengar saja. Semua pasti ingin belajar. Kita belajar itu banyak yang kita upayakan. Sudah kelompok 2? Nomor 3, bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi satu sama lain. Di rumah pasti ada aktivitas, toh. Setelah pulang sekolah, biasanya Lisa langsung tidur atau bikin apa. Terus di rumah pasti ada pembagian tugas dari orang tua. Oh, nanti Lisa seperti ini. Itu kegiatan yang dinamakan dengan interaksi. Jadi masing-masing di rumah pasti punya interaksi dengan keluarga berbeda, toh? Oke. Berarti salah satu menyebutkan kegiatan saya di rumah biasanya seperti ini. Iya. Bagi-bagi. Yang berikut, oh ini yang nomor 5 dikerjakan. Nomor 2, nomor 3, selanjutnya. Ya, si Mesia sudah kerjakan nomor 5, berikut. Nanti sebentar kelompok 1 ke depan presentasikan hasil pekerjaan. Kelompok 2, kelompok 3 mendengarkan. Sambil ada yang ingin bertanya, silakan. Seperti itu. Nomor 1, 2, ya. Ya, kelompok 1 sudah, ayo cepat.
Tidak terlalu susah toh, bisa cerita seperti apa di rumah. Interaksi itu banyak hal yang kalian lakukan di rumah. Ya, di sekolah juga sudah kelihatan. Oh, di dalam kelas kegiatannya apa? Yang mana yang susah? Coba. Yang mana yang tidak bisa dipaham? Nomor 3, itu kegiatan saling interaksi. Biasanya kalau Aner pulang ke rumah, di rumah ada siapa-siapa? Iya, kalau di rumah biasanya langsung pulang tidur ke, begitu pulang tuh apa yang dilakukan? Aduh, pasti lapar toh, harus cari makan dulu. Iya, setelah itu mungkin mama bilang, Aner, itu tidur sebentar, nanti sore tuh coba di depan halaman itu kotor, rumput-rumput sudah banyak. Cabut rumput atau sapu, ya itu pekerjaan yang nanti menunjukkan tentang interaksi kalian di rumah. Oh, sambil main, ada main bola. Ya, itu kegiatan seperti itu. Bisa paham? Iya, masing-masing kegiatan berbeda toh. Tidak mungkin ibu punya interaksi di rumah sama dengan kalian. Kelompok 1 sudah, ayo cepat-cepat. Tidak ada yang susah, hanya tidak konsentrasi untuk mengingat. Iya, paling pulang terus apa yang dilakukan? Tidur, ocu. Iya, kalau pulang tuh langsung bikin apa? Aduh, tidak. Biasanya laki-laki kalau disuruh cuci piring tuh tidak mau. Oh, itu bukan pekerjaan, itu perempuan. Tidak selamanya toh. Cuci piring juga untuk makan toh. Kalau makan saja tidak kerja. Iya, betul. Nomor, apakah kamu mengenal semua anggota keluargamu? Iya, berikan alasan. Kok bisa? Ini Lisa punya saudara pasti banyak. Saudara dari Bapak Lisa kenal atau tidak? Ya, itu yang kalian utarakan, ceritakan di dalam ini pertanyaan seperti itu. Kalau saya berapa bersaudara? Saya dengan saudara Bapak saling mengenal atau bagaimana? Oh, mama punya saudara seperti ini. Kita kelihatan hidup seperti apa? Aman-aman atau berkelahi atau saling membenci? Itu kan aktivitas yang kalian punya di dalam rumah masing-masing. Sudah? Kelompok 2 sudah. Kita bahas di depan. Kelompok 1 silakan. Iya. Langsung, ayo. 1 Lenora. Yang lain dengarkan dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya. Silakan Lenora. Ya baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nomor 1, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga inti dari kamu. Jawab ayah, ibu, dan anak. Nomor 2, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar. Jawab kami, kakek dan nenek, paman dan bibi, ayah dan ibu, anak atau saudara-saudara. Nomor 3, bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Jawab, cuci piring, menyapu halaman rumah, dan tidur siang. Nomor 4, apakah kamu mengenal semua anggota keluarga besarmu? Jawab, ya saya mengenal semua keluarga besarmu. Nomor 5, buatlah silsilah keluarga inti dan keluarga bersama secara kreatif. Jawab,
Yang pertama, kakek saya bernama Octavianus Yawandare dan nenek saya bernama Rosmina Koridama, mendapatkan 5 orang anak. Yang pertama yaitu ayah saya Christian, yang kedua Maria, yang ketiga Emma, yang keempat Lisiana, dan yang kelima Johan. Dan ayah saya menikah dengan ibu saya yang bernama Elizabeth Samberbori, mendapatkan 5 orang anak. Yang pertama Rio, yang kedua Williams, yang ketiga Tirsa, dan yang keempat Lenora saya sendiri, dan yang kelima Aldo. Ya, berikan aplaus dulu untuk Lenora. Iya. Dari jawaban yang disampaikan dari kelompok 1, dari kelompok 2 dan kelompok 3. Bagaimana kalian mendengarkan jawaban dari kelompok 1? Ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu kasih waktu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kasih komentar apa? Iya. Si Lisa, dari jawaban yang disampaikan dari kelompok 1, mungkin ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, oh kelompok 2, ya kelompok 3, silakan. Iya, si Mesia, ayo di depan Mesia. Apa yang ingin disampaikan? Mau bertanya tadi. Kasih Saya memiliki saudara tiri yang termasuk di keluarga kami. Itu termasuk keluarga besar atau bukan? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Iya, tadi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Coba Lenora baca soalnya tadi pertanyaannya seperti apa. Iya. Iya. Yang tadi pertanyaan dari si Mesia, ayahnya mempunyai saudara tiri. Ya, apakah ini termasuk keluarga besar atau tidak? Ya. Coba kelompok lain, jawabannya atau kembali ke kelompok 1. Saudara tirinya dari ayahnya ini termasuk keluarga besar atau bukan? Ya, termasuk. Ya, termasuk. Alasannya kenapa? Kenapa dikatakan ini saudara tiri dari Bapa? Berarti dinamakan keluarga besar. Ya, tadi dikatakan oleh kelompok 1 termasuk keluarga besar. Tetapi ada alasan. Alasannya kenapa? Saudara tiri berarti bukan satu marga. Karena kebiasaan kita atau orang Papua mempunyai budaya marga itu sangat penting. Karena apa? Marga itu menunjukkan tentang garis keturunan dari laki-laki. Ya, berarti kalau misalnya saudara tiri berarti dia tidak satu marga. Ya, atau mungkin bapaknya mempunyai istri yang kedua atau neneknya mempunyai suami kedua. Akhirnya anaknya itu dinamakan dengan anak tiri. Ya, bisa dipaham? Iya, itu yang dimaksud saudara tiri. Kita dalam satu keluarga itu berarti dinamakan dengan keluarga besar. Ya, yang tadi keluarga inti dinamakan keluarga inti. Siapa? Cindy. Kalau keluarga inti terdiri dari siapa saja? Ya, berdiri. Ayah, ibu, anak. Iya. Kalau keluarga inti dikatakan ayah, ibu, dan anak. Yang berikut dari pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, silakan siapa Joyce baca pertanyaan nomor 3. Ya. Berdiri. Iya, Ibu paham. Ya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kamu dan keluargamu saling berinteraksi?
berinteraksi satu sama lain. Iya. Bagaimana keluargamu saling berinteraksi satu sama lain? Jawabannya apa? Seperti saya pulang sekolah, lalu Apa yang dilakukan? Interaksi si siapa? Meski di rumah beraktivitas dengan keluarga seperti apa? Silakan menjelaskan, tidak usah takut. Oh, waktu pulang sekolah pasti dari sekolah sudah lapar kah atau bagaimana? Oh, dari sekolah sudah kenyang, tidak perlu langsung makan. Ya, silakan. saya pulang sekolah langsung makan, terus tidur. Oke, terus selanjutnya tidak ada orang-orang di rumah. Ada. Ya, pasti ya ada interaksi toh. Paling waktu awalnya pulang seperti apa? Disambut mungkin berikan salam atau tidak. Ini diam-diam saja masuk lapar langsung menuju meja makan. Iya toh? Atau tidak? Pasti ganti baju. Oh, duduk sebentar dulu. Terus mungkin mama sudah sampaikan, Meske ada makanan di lemari, silakan mau makan, mama sudah siapkan. Itu kan kegiatan interaksi. Iya. Jadi mungkin ada jawaban lain. Silakan Ibu kasih waktu. Interaksi di rumah, siapa yang punya jawaban lain? Iya. Lisa, silakan bercerita. Iya, Mikael. Aktivitas atau interaksi di rumah dengan keluarga yang lain. Menyuci piring dan memasak dan menyuci pakaian. Oh, berarti semua ada kerja ya? Mandi dan tidur. Baik, berarti itu interaksi si Mikael bersama dengan pekerjaannya di rumah. Dia tidak berinteraksi dengan yang lain. Pasti kegiatan awal ke rumah itu seperti apa? Oh, sambil jalan dengan teman. Sesampai di rumah, selamat siang mama, selamat siang bapak, atau siapa-siapa yang ada duduk, pasti kita saling menyapa toh. Bukan hanya diam-diam saja jalan langsung sampai di rumah buka lemari. Wah, ini bagaimana? Iya. Jadi seperti itu ya. Itu kegiatan atau interaksi yang sering kita lakukan sepanjang hari atau setiap hari. Aktivitas sejak malam tidur sampai pagi pasti kita berinteraksi dengan sesama keluarga toh? Iya. Baik. Yang berikut pertanyaan nomor 4. Apakah kamu mengenal anggota keluarga besarmu? Berikan alasan, dan jika ya, bagaimana caramu bisa mengenal atau berinteraksi. Dalam hubungan keluarga di rumah tidak mungkin hanya bapak, mama, kalian saja, pasti ada saudara lain. Memang kita di rumah hanya satu keluarga itu saja, tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada keluarga atau saudara-saudara lain, apa interaksi yang dilakukan? Ya, coba ada yang bisa menjawab? Nomor 4. Joshua. Ibu mendengar Joshua dulu. Joshua nih diam-diam jadi. Ya. Sabar Ibu ambil. Silakan Joshua, sampaikan Joshua punya pendapat. Bagaimana interaksi tadi hanya di dalam rumah dengan saudara-saudara, tapi ini keluarga besar. Iya. Pegang dulu supaya Saya mengenal semua. Oh iya, baik. Berarti dari saudara Bapak kenal semua atau tidak? Nah, Iya. Kalau saudara Mama, adik kakak, Daniel? kenal juga. Iya. Coba kasih di Daniel. Daniel juga di rumah ada saudara atau tidak? Keluarga dari Bapak? Ada. Iya. Kalau di rumah ada berapa orang yang tinggal? Banyak. Wah, ini namanya keluarga besar toh. Tapi ada saudara kandung, ada saudara dari Bapak, saudara Mama atau tidak?
Ada. Iya, bagaimana keadaan kalian di rumah, di tempat tinggal? Ya, biasanya saling apa kalau saudara-saudara? Itu kan namanya interaksi antara keluarga besar, toh? Iya. Berarti bisa paham yang dimaksud dengan keluarga besar? Iya, baik. Yang terakhir tadi dinamakan nomor 4 apa? Pohon keluarga. Iya. Coba kelompok 3, silakan presentasi pohon keluarganya di depan. Iya. Nanti yang terakhir kelompok. Iya, yang sudah siap silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga saya. Yang pertama, kakek saya bernama Stephen Aruri dan nenek saya bernama Berta Wihawari dan mendapatkan 4 bersaudara. Salah satunya ayah saya bernama Yance Aruri menikah dan ibu saya bernama Francina Ayeri dan mendapatkan 8 bersaudara dan anak pertama bernama Marta Vina Aruri, yang kedua bernama Christine Aruri, yang ketiga bernama Artus Aruri, yang keempat bernama Empelang Aruri, yang kelima bernama Olga Aruri, yang keenam bernama Wingge Aruri, yang ketujuh bernama Mesia Aruri, yaitu saya sendiri, yang ke-8 Hanson Aruri. Iya, berikan tepuk tangan. Berarti ini saudara pohon sejarah dari Mesia ini saudaranya banyak ya. Dari saudara bapak, tetapi khusus untuk Mesia sendiri bersaudara ada 8 ya. Tadi yang sudah disebutkan. Iya, berikut kelompok 2. Silakan presentasikan pohon sejarahnya. Ya, tampilkan pohon sejarahnya supaya masing-masing bisa mengetahui, oh asal-usulnya seperti ini. Baik teman-teman, saya mau menyampaikan silsilah keluarga kami. Tete saya bernama Charles Kaisiri dan nenek saya bernama Maria Simona Pendi. Dari tete saya mempunyai 9 anak. Monica Kaisiri, Yunus Kaisiri, dan Henike Herman Lasmi Kaisiri, William Kaisiri, Karesi, dan Selina Jelita Kaisiri. Dan dari bapak saya bernama Yunus Kaisiri dan ibu saya bernama Amelia Lioha, mempunyai 5 bersaudara, yaitu Stella Kaisiri, saya sendiri, dan adik saya bernama Selo Kaisiri, Nona, dan Sale Sele Kaisiri. Itulah silsilah keluarga kami. Tepuk tangan dulu. Baik, dari penjelasan kalian semua yang sudah disampaikan di depan, dari semua ini, dari anak-anak ada yang masih kurang jelas, silakan ada yang mau bertanya, Ibu kasih waktu. Dari pemaparan kalian atau presentasi hasil semua jawaban yang Ibu sudah bagikan di depan kelas atau di kelompok masing-masing, ada yang kurang jelas? Ya, jadi itu tidak ada toh? Tidak ada yang mau tanya. Sudah jelas. Ada yang belum jelas mungkin ingin mau tanya, silakan. Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan semua yang tadi disampaikan dari teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan pohon sejarah ya. Di dalam aktivitas keluarga inti, keluarga besar, terjadi suatu interaksi yang berbeda-beda. Ya, di rumah pasti kalian punya aktivitasnya masing-masing. Tidak sama dengan misalnya siapa? Melani, tidak sama dengan Aner di rumah. Oh, saya kalau di rumah waktu pulang seperti ini. Aktivitas dalam keluarga inti berbeda dalam keluarga besar. Iya. Ibu pikir cuma sampai di sini kita punya pertemuan untuk hari ini. Ingat,
di rumah kalian harus menanyakan tentang asal-usul dari keluarga masing-masing. Karena itu akan menjadi pengetahuan bagi kalian sampai ke depan, asal mula dari keluarga saya seperti ini. Marganya tetap yang tadi saudara tiri atau ya namanya anak tiri, saudara tiri itu pasti ada pembicaraan. Karena kadang orang kita secara khusus orang Papua kalau nama marga itu di kemudian hari kalau tidak baku cocok akan ada permasalahan. Ya, demikian pertemuan kita di hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu sangat mengharapkan bagi anak-anak untuk di rumah saling menanyakan dari asal-usul pohon keluarga. Ya, sekarang iya. Baik, kita pada minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu kita akan belajar lebih luas mengenai keluarga besar, keluarga inti dan keluarga besar serta pohon sejarah. Ibu akan menanyakan kembali pada minggu depan, anak-anak harus melaksanakan tugas yang Ibu sudah sampaikan. Bisa? Oke. Sekarang kembali ke tempat semula, atur bangkunya yang rapi, tidak ribut. Silakan. Tidak ribut, tidak ribut. Angkat, tidak tarik. Ya. Kalau sudah, sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri dengan menyanyi satu lagu dan lagu dipimpin oleh Lenora. Silakan. Selamat siang Tuhan, ku ucap terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Silakan duduk dan anak-anak selamat siang. Kita akan ketemu di pelajaran berikut di minggu depan. Silakan keluar yang teratur, langsung ke depan.